Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, video kali ini adalah alur cerita dari film action yang berjudul The Tomorrow War. Sebuah film seru tahun 2021 yang dibintangi oleh Chris Pratt. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel movie kita agar channel ini semakin berkembang. Seorang pria sedang sibuk membawa barang belanjaan. Di rumahnya sedang ada pesta. Pria itu bernama Dan Forrester. Dia mempunyai seorang putri yang bernama Muri dan istrinya bernama Amy. Mereka sedang nobar Piala Dunia 2022. Muri adalah seorang gadis kecil yang sangat menyukai sains. Di televisi terlihat Brazil sedang melakukan serangan balik dan berpeluang mencetak gol. Tapi tiba-tiba ada sebuah cahaya yang keluar di tengah lapangan. Dan dari cahaya itu keluar beberapa orang bersenjata. Mereka ternyata adalah pasukan dari masa depan, tepatnya dari tahun 2050-an. Pemimpin mereka bernama Lieutenant Hart. Lieutenant Hart berkata kalau mereka saat ini di masa depan sedang bertempur melawan alien dan umat manusia berada di ambang kekalahan. Dan 11 bulan lagi umat manusia akan musnah dari bumi. Kecuali kalau manusia dari tahun 2022 mau membantu mereka. Lieutenant Hart meminta bantuan agar mereka bisa menyelamatkan umat manusia. 1 tahun kemudian, ribuan pasukan dari berbagai negara akhirnya dikerahkan ke masa depan untuk melawan pasukan alien yang bernama Landak Putih. Namun usaha itu sia-sia, pasukan dari pihak militer banyak yang tidak selamat. Para warga sipil pun dibutuhkan untuk ikut bertempur melawan alien. Berbagai negara lalu membuka perekrutan warga sipil yang ingin bertempur di masa depan. Umat manusia sedang berada di ambang kepunahan. Forrester sekarang bekerja sebagai guru di sebuah SMA. Namun sepertinya murid-murid sedang merasa putus asa. Mereka merasa percuma saja mendapat nilai yang baik karena sebentar lagi umat manusia akan kalah melawan alien. Forrester lalu mengatakan kepada murid-muridnya agar mereka tidak menyerah, karena dunia membutuhkan banyak ilmuwan. Forrester lalu mendapat pesan, dia akan direkrut untuk dikirim ke masa depan. Forrester akan pergi ke masa depan, dia sedang menjalani pemeriksaan kesehatan dan persiapan. Tapi ada sebuah kabar buruk, status Forrester dinaikkan menjadi aktif 2, karena tim sudah mengetahui kapan Forrester akan mati. Mereka kemudian melakukan sesuatu ke tangan Forrester. Mereka memasang sebuah alat di tangannya, dan alat itu tidak bisa dilepas kalau dia belum selesai bertugas. Forrester adalah seorang veteran tentara Amerika yang pernah memimpin pasukan komando operasi khusus Angkatan Darat. Amy adalah seorang psikolog yang membantu para warga sipil yang trauma setelah kembali dari masa depan. Amy merasa khawatir dengan keselamatan Forrester. Dia lalu mengajak Forrester untuk kabur. Forrester lalu menemui ayahnya yang bernama James. Dia meminta bantuan untuk melepas alat di tangannya. Hubungan Forrester dan ayahnya kurang baik karena dia merasa James telah meninggalkannya. Namun James berkata kalau dia melakukan itu semua demi keselamatan Forrester dan ibunya. Dan sampai sekarang pun Forrester masih marah kepada ayahnya. Akhirnya dia batal melepas alat di tangannya. Forrester meminta agar Amy tidak khawatir dengan keberangkatannya ke masa depan. Dia kemudian berpamitan dengan putrinya. Muri merasa sedih karena ayahnya direkrut ke masa depan. Tapi Forrester berjanji kalau dia akan kembali. Forrester dan warga sipil yang lain akan berangkat ke masa depan. Dia akan bergabung dengan para warga sipil dari seluruh dunia untuk melawan alien Landak Putih. Sersan Diaz memberikan sedikit pelatihan dan pengarahan kepada mereka. Para warga sipil yang tidak memiliki keahlian bertempur akan berangkat ke masa depan untuk melawan alien. Forrester akan bertugas di Air Force. Dia berkenalan dengan rekan timnya yang bernama Charlie. Charlie adalah seorang dokter dan juga seorang direktur sebuah perusahaan. Alarm tiba-tiba berbunyi. Mereka akan dikirim lebih cepat dari rencana. Forrester khawatir karena banyak dari warga sipil yang masih belum tahu apa-apa. Lieutenant Hart mendapat kabar kalau lab terakhir mereka telah diserang. Dan jika Landak Putih berhasil merebut lab itu, maka semuanya akan berakhir. Itulah sebabnya mereka diberangkatkan lebih awal tanpa pelatihan apapun. Portal masa depan sudah dibuka. Forrester membantu Charlie menyiapkan senjatanya. Seorang pria bernama Dorian juga ikut bersama mereka. Ini adalah ketiga kalinya dia pergi ke masa depan. Forrester dan para warga sipil akhirnya berangkat menuju tahun 2051. Tapi salah seorang prajurit berkata kalau ada yang salah dengan koordinat tujuan mereka. Dia memerintahkan untuk membatalkan keberangkatan, namun semuanya sudah terlambat. Forrester dan yang lain mendarat di tempat yang bukan tujuan mereka. Akibatnya banyak dari mereka yang kehilangan nyawa, dan masalahnya lagi, tempat itu akan dihancurkan. Sekarang tim hanya tersisa beberapa orang saja. Forrester dan yang lain berada di Miami yang sedang hancur. Akhirnya mereka tahu siapa yang akan mereka hadapi. Misi Forrester adalah membasmi semua Landak Putih dan menyelamatkan tim riset di sebuah lab yang sedang dikepung oleh alien.
Pusat komando memerintah Forrester untuk memimpin misi karena dia adalah seorang mantan tentara. Forrester menunjuk Nora dan Cowan sebagai penunjuk jalan. Suasana kota Miami sangat kacau. Forrester meminta agar Dorian membantu mereka, tapi Dorian menganggap kalau itu adalah hal yang percuma. Mereka lalu masuk ke dalam gedung dan akan menuju lab yang berada di lantai 7. Forrester lalu melaporkan ke pusat kalau tim riset tidak ada yang selamat. Sekarang misi mereka adalah mengambil beberapa data dan sampel dari lab. Sementara itu, jet tempur sudah siap berangkat untuk menghancurkan Miami. Forrester berhasil menemukan sampel. Pusat memerintahkan untuk segera mengirim tim evakuasi. Mereka harus segera keluar dari situ karena tempat itu akan dihancurkan dalam waktu 6 menit lagi dan tidak bisa ditunda. Sementara itu, landak putih telah mengepung gedung itu. Forrester dan yang lain akan keluar dari tangga darurat di bagian belakang gedung. Forrester melihat ada alien yang sedang mengawasi mereka. Mereka pun lalu bertempur melawan alien landak putih. Landak putih mengejar dan menyerang mereka. Forrester dan timnya melakukan perlawanan, tapi alien-alien itu sangat susah untuk dikalahkan. Forrester menyuruh yang lain untuk segera pergi. Dia bertarung 1 lawan 1 melawan landak putih. Dorian dan timnya lalu datang menyelamatkannya. Dia berkata kalau kelemahan alien itu berada di leher dan perut mereka. Pesawat menghancur akan datang 3 menit lagi. Forrester dan yang lain harus segera keluar dari tempat itu. Namun landak putih mengepung dan terus mengejar mereka. Forrester dan timnya senang melihat tim evakuasi sudah datang, tapi para alien menghadang mereka. Jet tempur mulai menghancurkan kota. Cowan terjatuh, lalu Forrester berusaha menyelamatkannya, dan mereka sedang berada di jalur yang akan dihancurkan. Nora dan Cowan menyuruh mereka segera pergi, dan tempat itu akhirnya dihancurkan. Forrester dan Charlie berhasil selamat, mereka masih hidup. Mereka sekarang sedang berada di basis operasi garda depan di Republik Dominika. Mereka lalu bertemu dengan Dorian. Teman-teman Dorian tidak berhasil selamat. Dia menyalahkan Forrester karena berhenti untuk menyelamatkan Cowan. Dorian sudah tahu kalau 6 bulan lagi dia akan meninggal, tapi dia tidak ingin meninggal karena kanker. Itulah sebabnya dia ikut 3 kali bertempur melawan landak putih. Forrester lalu mendapat kabar bahwa mereka berdua akan kembali ditugaskan. Forrester lalu menemui pemimpin pasukan. Forrester terkejut saat mengetahui pemimpin pasukan itu bernama Kolonel Forrester. Dan ternyata dia adalah Murray Forrester, putri kecil kesayangannya. Murray sekarang adalah seorang dokter bioteknologi dan juga seorang kolonel. Dia jugalah yang menciptakan Air Force. Forrester akan bergabung dengan tim ekstraksi, tim khusus pembasmi alien. Murray memerintahkan pasukan untuk menangkap alien betina karena dia ingin mencari tahu apa yang bisa memusnahkan alien betina. Karena selama ini alien jantan sangat melindunginya. Murray berkata kalau itu adalah kuncinya, memusnahkan alien betina dan umat manusia akan selamat. Mereka lalu berangkat menuju ke sarang alien. Murray seperti melihat hantu karena terakhir kali dia melihat ayahnya meninggal. Mereka akhirnya sampai di gua sarang alien. Pasukan melaporkan kalau mereka telah berhasil membius alien betina. Tim pun segera bergerak cepat untuk menangkap dan membawanya. Namun alien itu tetap melawan meskipun sudah dibius. Dia lalu menyerang pasukan yang akan menangkapnya. Murray akan turun dan masuk ke dalam gua untuk membantu. Dia menyuruh Forrester untuk tetap di pesawat. Di dalam gua, alien betina itu dengan buas menyerang Murray dan pasukannya. Forrester melihat ada banyak landak putih jantan yang akan masuk ke dalam gua. Dia lalu turun karena putrinya sedang dalam bahaya. Murray sedang diserang alien. Forrester berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya. Akhirnya dengan susah payah mereka pun berhasil menangkap alien betina. Tapi bahaya masih belum selesai karena banyak landak putih jantan yang mengejar dan menyerang mereka. Forrester dan Murray berusaha pergi dari tempat itu. Alien betina berhasil diamankan dan mereka berdua akhirnya selamat. Murray marah karena Forrester turun dari pesawat dan membahayakan dirinya. Forrester lalu berkata kalau dia tidak ingin mendengar kalau putrinya dimakan alien. Bagaimanapun juga dia masih ayah Murray. Murray lalu bercerita kalau Forrester dulu meninggalkan dia dan ibunya. Mereka bercerai saat Murray berusia 14 tahun. Dan saat dia berusia 16 tahun, Forrester mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Pasukan akhirnya kembali ke markas dengan membawa alien betina. Murray berada di lab sedang meneliti alien betina. Forrester lalu datang membantunya. Selama ini alien jantan akan mati jika terkena toksin, tapi tidak dengan alien betina. Murray berusaha mencari tahu kenapa itu bisa terjadi dan menemukan toksin untuk memusnahkan alien betina. Alien-alien itu setiap 7 hari sekali akan kembali ke dalam gua dan tidak keluar, dan hari itu disebut hari Sabat. Saat itulah para pasukan dari masa 2022 yang berhasil selamat akan kembali pulang. Murray belum juga menemukan toksin untuk alien betina. Forrester lalu akan membantunya, tapi Murray menolak. Dia lalu meyakinkan Murray kalau mereka berdua bisa melakukan itu semua.
Muri akhirnya bersedia dan dia lalu berkata kalau toksin itu bekerja, maka Forrester harus membawa toksin itu ke masanya dan memproduksinya secara massal. Akhirnya toksin untuk alien betina sudah ditemukan, namun alien betina itu sudah mulai sadar. Dia kelihatan sangat marah. Sirine tanda bahaya berbunyi. Alien-alien jantan menerobos masuk ke tempat itu untuk mencari alien betina. Para pasukan berusaha menahan mereka. Muri dan Forrester membawa toksin dan akan meninggalkan tempat itu dengan helikopter. Sementara itu, alien betina terus mengeluarkan suara yang memanggil landak putih jantan. Para pasukan berusaha melindungi portal agar toksin bisa dibawa ke tahun 2022. Alien betina akhirnya bebas dan portal akan terbuka dalam waktu 5 menit lagi. Tapi landak putih mengepung tempat itu. Muri dan Forrester berusaha melewati mereka agar bisa menuju ke helikopter. Mereka sudah akan sampai di pangkalan helikopter, tapi Muri terluka terkena serangan landak putih. Helikopter harus pergi karena landak putih mengepungnya. Mereka harus bertemu di titik lain yang lebih aman. Landak putih mulai menghancurkan tempat itu. Muri terluka parah. Dia menyuruh Forrester agar meninggalkannya, dan portal akan terbuka sebentar lagi. Muri memberikan toksin kepada Forrester. Dia sudah tahu kalau manusia di masanya tidak akan menang melawan alien. Muri meminta agar Forrester mencegah hal itu terjadi. Alien betina tiba-tiba datang. Dia menarik Muri, sementara portal akan terbuka 20 detik lagi. Muri melepaskan tangannya agar ayahnya bisa segera pergi, tapi Forrester ikut meloncat ingin menyelamatkan putrinya. Forrester meloncat kembali ke tahun 2022. Forrester menyuruh agar toksin yang dia bawa segera diproduksi massal dan dibawa kembali ke masa depan. Tapi ternyata portal sudah terputus dan mereka sudah tidak bisa lagi ke masa depan. Para sukarelawan yang berhasil selamat kembali pulang dan disambut oleh keluarga mereka. Forrester akhirnya bertemu lagi dengan Amy. Dan sesampainya di rumah, dia bertemu dengan Muri. Forrester memeluk erat putri kesayangannya. Amy melihat Forrester sedang berada Muri yang sedang tidur. Forrester lalu bercerita kepada Amy kalau di masa depan dia bertemu dengan Muri. Dan sekarang Forrester bingung karena dia sudah mempunyai solusi tapi tidak tahu cara memakainya. Forrester dan Amy lalu mempunyai sebuah rencana. Kondisi dunia sekarang sedang kacau karena portal ke masa depan sudah terputus dan 30 tahun lagi manusia akan musnah. Terjadi penjarahan di mana-mana. Forrester lalu menemui Dorian. Dia mengajak Dorian menghentikan agar hal buruk itu tidak terjadi. Akhirnya Dorian pun bersedia membantunya. Forrester melakukan penelitian pada cakar landak putih yang dipakai Dorian untuk kalung. Mereka dibantu oleh Charlie. Charlie berkata kalau ada abu vulkanik yang ada di cakar landak putih dan itu berasal dari Asia. Mereka pun lalu menemui Martin, murid Forrester yang sangat menyukai segala sesuatu tentang gunung berapi. Setelah mencari beberapa informasi, akhirnya mereka menemukan petunjuk kalau sebenarnya makhluk itu sudah ada di bumi sejak 1000 tahun yang lalu. Dan sekarang mereka masih belum keluar karena masih terkurung di dalam es. Forrester sudah menemukan lokasi di mana alien itu terkubur di dalam es. Tapi pihak pemerintah tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke tempat itu. Forrester lalu menemui ayahnya untuk meminta bantuan. Dia meminta ayahnya untuk mengantarkan mereka ke lokasi pesawat alien. Karena James Forrester dulu adalah seorang pilot. James akhirnya setuju dan dia akan mengantar mereka. Letnan Hart juga akan ikut. Dia sudah membuat toksin sebanyak mungkin. Mereka akhirnya berangkat. Forrester dan yang lain akhirnya sampai. Mereka akan mencari titik di mana lokasi pesawat alien itu berada. Forrester akhirnya berhasil menemukan lokasi pesawat alien itu berada. Tiba-tiba bongkahan es meledak. Alien itu sedang memanaskan diri untuk mencairkan es. Mereka lalu masuk ke dalam gua es. Forrester dan yang lain akhirnya berhasil menemukan pesawat alien yang terkubur di dalam es. Mereka semua lalu sepakat untuk menyelesaikan masalah itu sendiri dan tidak melibatkan pemerintah dunia. Forrester dan yang lain akan masuk ke dalam pesawat alien, sementara Charlie dan James akan berjaga-jaga di luar. Di dalam pesawat, mereka menemukan beberapa alien yang telah mati, tapi alien itu bukanlah landak putih. Mereka lalu menuju ke bagian pesawat yang lain, dan mereka menemukan landak putih yang belum menetas. Ternyata landak putih itu seperti sebuah senjata bagi mereka, dan alien itu kemungkinan terjatuh di bumi saat akan menuju ke suatu tempat. Forrester dan yang lain lalu menyuntikkan toksin ke embrio landak putih. Tiba-tiba landak-landak putih itu bereaksi. Mereka keluar dari kantong dan mati. Embrio-embrio yang belum disuntik juga langsung ikut bereaksi. Forrester segera menyuntik mereka dengan toksin, tapi landak putih keburu menetas dan menyerang mereka. Dorian menyuruh Forrester untuk segera keluar. Dia bersama yang lain akan mengatasi landak putih yang ada di dalam pesawat. James dan Charlie menahan landak putih agar tidak keluar. Sementara itu semakin banyak landak putih yang menetas. Dan tidak ada cara lain, mereka harus menghancurkan pesawat itu. Dorian akhirnya menekan tombol dan menghancurkan pesawat. Dia berhasil mewujudkan keinginannya dengan tidak meninggal karena kanker.
Forrester berhasil selamat, begitu juga dengan Charlie dan ayahnya. Tapi ada kabar buruk. Landak putih betina yang sudah siap untuk berkembang biak telah berhasil kabur. Mereka bertiga kemudian segera mencarinya. Forrester berhasil menemukan landak putih betina. Alien itu berlari kencang dan siap menyerang. Mereka lalu bertarung melawan landak putih. Landak putih tiba-tiba menghilang. Forrester dan ayahnya bersiap-siap akan menghadapi serangan. Dan benar saja, landak putih tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Dia berhasil melukai Forrester. Tapi Forrester juga berhasil melukai mata alien itu. Dia segera mengambil toksin dan menyuntikannya ke tentakel landak putih. Namun alien itu sangat pintar, dia mematahkan tentakelnya. Forrester sedang berada di tepi jurang. James akan mengorbankan dirinya demi keselamatan anaknya. Tapi tiba-tiba Forrester berlari dan menyerang landak putih menggunakan cakar pemberian Dorian. Dia menghajar alien itu dan memasukkan toksin ke mulut landak putih. Landak putih pun akhirnya mati. Forrester pulang ke rumah dan bertemu lagi dengan Amy dan Murray. Mereka telah menjadi pahlawan meskipun dunia tidak mengetahuinya. Murray akhirnya bertemu dengan kakeknya, dan Forrester berjanji akan selalu melindungi Murray dan keluarganya. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul The Tomorrow War. Terima kasih sudah menonton, dan sekali lagi pastikan kalian sudah subscribe channel movie kita untuk alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.